Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Mandoba. Saya ingin menjelaskan materi paper korupsi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Latar belakang. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencangkup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pembiayaan. Di antara dua faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia, dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya, malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materi keuangan negara yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan kekuasaan. Persoalannya adalah, dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corrupto, corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut Dr. Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut saya sendiri, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Hal itu akan masuk dalam pembahasan saya mengenai tindak korupsi masyarakat, Pancasila dalam perspektif paradigma konflik dan struktural fungsional. Tindak pidana korupsi dalam perspektif normal. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut. Pertama, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengatasnamakan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya membuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukannya atau tidak dilakukan dalam jabatan. Pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Analisisnya, peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti, selalu orang yang belakangan yang memperbaiki dan menambahkan. Namun, korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap merajalela. Istilah korupsi sebagai istilah hukum, pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggarannya yang sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam melakukan analisis atau perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu pertama, pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi atau preventif. 2, pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi atau dedukatif. 3, pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi atau represif. Dalam tulisan Marx, geraman ideologi beliau merumuskan suatu premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan pemikiran manusia. Mengapa ekonomi? Karena Marx hendak konsisten dengan dalilnya mengenai dialektika materi. Baginya materi ini dapat diindikasikan sebagai kondisi ekonomi seseorang yang kemudian membentuk kesadaran seseorang tersebut, sehingga pandangan seseorang mengenai dunia ditentukan oleh posisi ekonominya. Adapun kesimpulannya ialah korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi 2 aspek. Yang pertama, aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya. Dan yang kedua, aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu berbentuk sifat dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan.